Gerai Merdeka Sipandu sukses dilaksanakan di Pulau Kapota. Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi melalui bidang penguatan daya saing dan pemasaran hasil perikanan atau PDS-PHP berkolaborasi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Wakatobi serta penyuluh perikanan di wilayah kerja Wakatobi. Kali ini sukses melakukan pelayanan dan pendampingan klinik mutu terpadu atau Sipandu di Pulau Kapota yang bertempat di Aula Kantor Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Adapun pelayanan yang telah dilakukan untuk para pelaku usaha yaitu NIB atau Nomor Induk Berusaha, NPWP, Kartu Usaha Kelautan atau KUSUKA, dan katalog produk. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Camat Wangi-Wangi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi yang didampingi oleh Kepala Desa Kabita, Kabid PDS-PHP, dan Kabid Pengawasan dan Penertiban Izin Usaha Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini kegiatan ini tentunya sangat bagi kami luar biasa dan menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perikanan telah menetapkan di wilayah Kecamatan Wangi Selatan, khususnya di Pulau Kapota, untuk membantu memberikan arahan atau bimbingan kepada kita bagaimana bentuk-bentuk usaha, baik itu usaha nelayan ataupun usaha perikanan. Sebentar nanti ini ada teman-teman yang akan melayani terkait persoalan yang kata kalimat-kalimatnya legalitas, artinya supaya kita itu bahwa telah terdaftar dalam register izin, baik itu nanti sifatnya PRT dan PRT produk makan minum, pangan dia, PRT, itu kan urusan. Terus ada lagi para nelayan kartu KUSUKA. Sebentar juga nanti kalaupun ada, nanti kalau misalnya persyaratan dan ketentuan itu sebentar nanti kita lakukan. Jadi kami berharap bahwa kesempatan ini jangan lewat begitu saja, tapi kesempatan ini karena ini bagaimana kita dapat memahami ternyata kita membuat sesuatu usaha itu harus punya legalitas. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha perikanan yaitu nelayan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan sepulau Kapota. Masyarakat Pulau Kapota khususnya nelayan sangat merespon positif kegiatan seperti ini. Mereka mengungkapkan sangat berterima kasih sekali kepada Pemda Wakatobi, khususnya Dinas Perikanan. Dengan adanya pelayanan seperti ini, mereka tidak perlu lagi jauh-jauh menyeberang untuk melakukan pengurusan terkait kartu KUSUKA, NPWP, dan NIB, serta surat atau dokumen yang berhubungan dengan usaha perikanan. Usaha-usaha yang ada di Pulau Kapota ini bisa berjalan dengan baik sehingga ekonomi masyarakat bisa berkembang ke depan. Mudah-mudahan dari Dinas Perikanan juga sering mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat khususnya di Kapota, sehingga biar masyarakat ini bisa paham semua apa yang disampaikan dari Dinas Perikanan. Kepala Desa Kapota menyampaikan kepada masyarakat yang hadir, silakan memanfaatkan gerai pelayanan merdeka dari Dinas Perikanan ini dengan sebaik-baiknya karena jika ke kantor dinas lagi akan membutuhkan waktu dan biaya. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa pertemuan pada kesempatan ini diawali dengan rapat berhubung mungkin ada sedikit pemahaman atau penjelasan kaitannya kehadiran bapak-bapak dari Dinas Kelautan ini, yang mana sebentar nanti akan melakukan pelayanan tentang kepengurusan kartu ini. Mungkin salah satunya adalah kartu KUSUKA
dan lain sebagainya. Perwakilan penyuluh perikanan selaku koordinator penyuluh perikanan wilayah kerja Wakatobi menegaskan bahwa kartu Kusuka ini sangat bermanfaat buat para pelaku usaha dan akan terdaftar langsung di aplikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam hal ini kami diamanahkan salah satunya sebagaimana yang sudah kita lihat, yaitu pendaftaran Kusuka. Oke, Kusuka ini dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 41 tahun 2022. Sekarang itu namanya Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Jadi sekarang itu terbagi dua Bapak Ibu sekalian, ada pelaku usaha, ada pelaku pendukung. Nah, saat ini kita coba fokus saja di pelaku usahanya. Jadi pelaku usahanya itu sekarang sudah terbagi subsektor lagi. Kalau dulu yang kita kenal ada nelayan, ada pembudidaya, ada pengolah. Nah, sekarang ada lagi Pak, pengelolaan pengawasan. Jadi seperti bagaimana pengelolaan wisata bahari. Nah, yang kedua ada dari subsektor pengangkutan. Nah, jadi sekarang itu Pak mengalami kemajuan pesat. Transportasi ke depannya itu ada nanti diuruskan khusus pengangkutan ikan. Di saat yang sama juga, konsultan PLUT menjelaskan tugas dan fungsi PLUT Kabupaten Wakatobi yaitu selalu siap melayani semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk UMKM sektor perikanan untuk mendukung program One School, One Island sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi. Sedikit semacam memperkenalkan yang namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi program dari Dinas Perikanan itu kita berkolaborasi bergandengan tangan bagaimana supaya pelaku-pelaku usaha perikanan ataupun pada umumnya pengolahan perikanan di Wakatobi ini bisa terjangkau pelayanannya begitu. Maka Dinas Perikanan itu menghubungi kami untuk bekerjasama melakukan pendampingan di sini. Baik, jadi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi itu menurunkan program layanan usaha terpadu yang di bawah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Itu disingkat PLUT KUMKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi dan UMKM. Jadi tidak hanya UMKM tapi juga sektor koperasinya juga kami layani. Kantornya kami itu di Desa Lia Unimlangka, di ujung di Desa Lia Unimlangka. Ada itu gedung 2 lantai, di situ kantornya PLUT. Nah, di PLUT itu ada yang namanya konsultannya atau pendampingnya. Di situ ada 7 pendamping profesional. Yang pertama ada tenaga pendamping di bidang produksi, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan dilayani terkait dengan aspek produksi, misalnya bahan baku, pengecekan mutu dan sebagainya. Sehubungan dengan kegiatan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, mungkin perlu secara garis besar saja saya sampaikan bahwa salah satu tupoksi dari Dinas Perikanan adalah peningkatan mutu ya. Dalam hal ini di bawah tupoksi penguatan daya saing. Ya, jadi tugas-tugas kami di perikanan itu selain yang menyangkut budidaya, yang menyangkut perikanan tangkap, yang menyangkut pengawasan, penertiban usaha. Dan sini juga salah satunya adalah penguatan daya saing. Jadi penguatan daya saing di sini secara umum ya, kalau kita urai di situ ada peningkatan mutu produk hasil perikanan, baik itu olahan ikan segar maupun olahan-olahan pasca panennya. Ya, pasca panen dalam hal ini adalah dalam bentuk lahan perikanan yang dalam bentuk seperti hasil olahan abon, hasil olahan kerupuk, ikan, dan lain sebagainya. Ya, tentunya di sini juga pada kegiatan pada hari ini ada beberapa pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Perikanan, termasuk juga dari Dinas UMKM Koperasi. Ya, sebagaimana kita ketahui dan disampaikan tadi oleh teman bahwa ada pelayanan mutu yang menyangkut sertifikasinya, ada pelayanan mutu yang menyangkut legalitasnya. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana
agar para teman-teman ataupun pelaku usaha perikanan di sini memiliki kartu kusuka, kemudian memiliki nomor induk berusaha, ya seperti itu banyak gambarannya. Ya, jadi dalam arti luas di sini kami lakukan pelayanan pada hari ini. Tentunya karena kita ketahui bahwa pada era sekarang Pak, mutu hasil perikanan belum cukup. Kita hanya sekedar mengekskan kita punya ikan, membuka ikan kita, tapi bagaimana produk-produk ikan kita itu bisa menembus pasar, ya, bisa menembus pasar bukan hanya di pasar lokal saja. Ya, mungkin siapa tahu ada produk perikanan dari sini yang bisa menembus ke pasar luar daerah. Ya. Adapun hasil gerai pelayanan selama kurang lebih 5 jam yaitu NIB sebanyak 20 pelaku usaha, Kusuka sejumlah 45 rumah tangga perikanan atau RTP, NPWP terlayani 5 orang, dan katalog produk 3 produk perikanan. Sebelumnya, kegiatan seperti ini sudah dilakukan di beberapa desa di Pulau Wangi-Wangi dan di Pulau Kalidupa. Kepala Dinas Perikanan melalui Kabid PDS PHP Pak Hardin berharap kegiatan ini bisa bermanfaat langsung untuk para pelaku usaha perikanan di Pulau Kapota dan bisa meningkatkan daya saing produk perikanan di Kabupaten Wakatobi, sehingga bisa mendukung program hilirisasi komoditas perikanan di Indonesia.